Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Kang Richie dari Body Fish. Kita ulang-ulang terus biar pada tahu Body Fish kan itu. Iya, iya. Jadi dari Body Fish yang sebelumnya bawa ikan Tiger. Ya, Iya. itu yang ngenalin saya sama ikan lokal yang keren salah satunya Kang Richie. Dan sekarang ini bukan lokal ini kan? Ini bukan lokal. Ini kita bilang ikan salmon lah, ini dari Amerika. Mukanya memang mirip banget salmon ya? Mirip banget, ini masih satu keluarga, cuman beda subspesies saja. Oh, Gitu. berarti di Amerika bagian mana? Dia rada ke selatan atau bisa juga bahkan ke utara? Ke selatan. Ke selatan? Ke selatan ya, ikan sungai dia harus deras. Ikan sungai harus Iya. deras. Apakah dia juga apa namanya tadi nih? Ini Golden Dorado. Golden Dorado dia juga ke laut juga nggak? Ke laut juga kayaknya enggak deh kalau untuk Enggak. yang spesies Dia dia ini ke enggak. laut, habis itu dia pada berenang-berenang. Enggak. Kalau yang spesies dia ini enggak. Dia di air tawar, pure tawar. Sahabat saya tuh pernah suka banget sama ikan Golden Dorado waktu itu. Pas ngeliat kecilnya, saya bilang, wah ini kok ikan kayak salmon. Terus ditawarin sama orang, aku bilang, entar dulu deh mikir-mikir. Terus saya baru googling tuh, ternyata gedenya keren banget. Warnanya kayak keemasan gitu kan. Iya. Pas hubungin lagi, udah sold out. Dan memang barangnya susah masuk ya, tergantung musim ya. Iya, karena masih impor, jadi kita nggak punya breeder di lokal, mau nggak mau ya kalau di luar negeri musim beranak kita kebagian. Nah, kalau misalnya sahabat ada yang pengen juga ikan Golden Dorado, nih hubunginnya kemana? WA 0818 0707 5913. Oke. Nah, sekarang kita coba kita taruh ke tanknya. Tanknya ukurannya sih sekitar 1,5 meter. Kita langsung ke atas aja ya. Oke. Ya, Richie. Jadi inilah tanknya. Sebelumnya kan ini ada itu ikan aligator platinum, tapi udah saya hibahkan. Jadi ini sekarang kosong. Cuman ini airnya baru kemarin. Tapi udah diinjekin kan, berarti kan Udah 24 jam lebih. Berarti kan udah air lama, apa maksudnya air baru yang udah diendapkan itu biasanya udah oke sih. Udah oke ya. Udah oke. Terus ini sekarang lagi coba dinyalakan gitu. Jadi kira-kira si Dorado ini berenang di sini aman lah ya. Ya kayak ikan biasanya aja kita aklimasi dulu bentar ya. Iya. Oke, kita kerjain sini dulu. Kita tetap harus ulang lagi karena mungkin banyak sahabat yang nggak nonton video sebelumnya. Jadi kenapa plastiknya dicemplungin ke sini? Ini biar menyamakan kondisi air yang ada di dalam plastik sama air yang di akuarium barunya. Suhunya? Suhu iya, gitu. Terutama suhu ya. Juga ntar pas mau lepas pelan-pelan kita Airnya dicampur. ya, kita campur supaya selain suhu, pH dan kondisi air sama. Ini bukan bermaksud tidak sopan nih, walaupun saya dapat hibahan dari Body Fish. Jangan dibilang hibah, hadiah aja. Hadiah. Hadiah. Tapi sebenarnya nggak sopan kalau saya nanya harganya. Tapi pasti sahabat pada penasaran. Pasarannya kira-kira Golden Dorado yang panjangnya mungkin berapa senti? Ini sekitar 23-24 cm. 23 sampai 24 cm itu Iya. kisaran berapa? Kalau di lokalan ini daerah Jabodetabek ini harga sekitar 1.500.000 sampai 1.600.000 lah. Ya itu di luar ongkir ya biasanya. Ya itu harga ikannya doang. Jadi semakin besar ya akan semakin mahal. Karena dia kan makin gede warnanya makin emas tuh makin Iya. jadi ya. Iya. Nah, semakin kecil ya kebalikannya. Ada makanan khusus nggak buat si Dorado ini supaya lebih keluar? Enggak sih ya, karena dia sejatinya di alamnya memang dia nggak usah di treatment apapun dia akan keluar warnanya. Makan memang ikan aja gitu. makan ikan aja. Kebetulan dia di alamnya karena perburuan liar udah mulai menipis. Jadi sekarang statusnya udah udah dilarang lah. Oh ya, udah warning. Makanya kenapa kita bisa dapat ini? Kita impor sama breeder. Iya, jadi memang ini bukan tangkapan alam. Bukan. Iya. Perlu diketahui bahwa Body Fish dan teman-teman saya yang lain dan insya Allah ya, setahu saya ikan-ikan ini udah hasil dari breed semua. Kita tunggu sekitar 5 menit ya. Ya 5-10 menit. 50 menit. Soalnya. Nah sambil nunggu, ini kan karena habis bongkar filter nih, jadi masih kosong. Nah banyak sahabat yang nanya, filter settingnya apa aja sih? Boleh nggak bikin video tentang filter dipasang?
Berkenan nggak Buddy Face untuk membantu saya setting Boleh, filter? boleh. Sambil nunggu atas ya? Boleh. Ayo kita sekalian edukasi ke sahabat. Sebenarnya filter yang baik untuk ikan, apalagi predator yang dalam tanda kutip kotorannya lebih banyak, itu seperti apa? Ya, ini sengaja saya buka. Sebenarnya ada kaca penutupnya supaya kita neranginnya gampang dan lampu juga masuk. Jadi nanti kita masukin materi media-media di sini semua. Oke, apa aja nih yang mau dipilih? Terus tolong diterangkan satu-satu. Ya, ini kan ada beberapa nih kayak batu zeolit, terus ada karang jahe, bioring, sama biobol ini jenis rumah bakteri juga, sama jakmet. Nah, aku mau cari pertama tuh buat para sahabat, kalau kita punya akuarium yang butuh filtrasi bagus, pertama mekanis. Mekanis itu apa? Kotoran yang berbentuk padat atau yang kasar yang kelihatan mata disaring dulu, disaring. Baru masuk ke sistem berikutnya yaitu biologis. Seperti yang kayak gini sahabat. Ada kita bisa gunakan rumah bakteri yang terbuat dari plastik ini. Ada macamnya atau kayak gini, ini bioring. Itu mekanis. Dan yang terakhir, kalau ya ini kondisional ya, ini kimia. Untuk misalkan menjernihkan air atau menyerap zat-zat yang berbahaya bagi air. Ini kimia bisa dari karbon aktif atau ini kayak gini, ini batu zeolit untuk nempel, untuk mengikat amoniak. Batu zeolit ini fungsinya. Apalagi kalau teman-teman punya kolam atau akuarium yang ukurannya lebih besar gitu sahabat. Kalau karang jahe? Oh, kalau karang jahe ini media untuk rumah bakteri juga. Ini karang jahe. Nah, dia nih kalau sahabat perhatiin, lihat deh, di jaringnya tuh ada zat-zat kapur. Iya. Nah, ini fungsinya untuk naikin pH, sahabat. Naikin pH, jadi tank sahabat nuansanya lebih basah. Jadi dari 7, ke arah 8 tingkat keasamannya. Nah, di antara media-media ini ada yang berumur panjang atau memang udah harus diganti berkala? Misalnya kalau untuk rekomendasi sih diganti berkala, tapi ada juga yang memang berumur panjang dan itu harganya sih lumayan gitu. Kalau yang ini rata-rata berkala ya. Ini yang kayak gini-gini. Ini ada umurnya juga nih. Sekitar 2 setahunan ini udah harus kita ganti. Iya. Cuman kalau bisa kita gantinya 50% dari total volume gitu. Karena masih biar bakterinya nular ya. Betul. Supaya nggak bubar semuanya. Kalau bubar semua malah bahaya buat tank. Iya. Oke, berarti sekarang kita pakai nanti di sekat pertama mau pakai apa aja? Kita mekanik. Sekat aja. pertama mekanik. Kapas jakmet atau kapas putih, kapas hitam boleh sahabat. Iya. Nah, ini di sekat pertama untuk mekanik. Sekat kedua kita gunakan perpaduan antara bioring sama biobol. Nah, untuk rumah bakteri yaitu filter biologis. Nanti yang terakhir baru di ketiga kita gunakan media filtrasi kimiawi. Kita gunakan karbon aktif dan arar. Oke, thank you. Iya, sahabat, jadi udah sekitar 10 menit lebih nih, 10 menitan, kayaknya udah nggak sabar pengen lepas. Ini udah waktunya dilepas juga. Iya. Oke. Kita aklimasi kayak biasa ya. Dapat apa kan namanya, ikan masuk ke lingkungan baru ya. Jadi supaya ikannya masuk nggak stres, mau langsung berenang, mau langsung makan gitu. Rasa airnya kan beda, jadi biar disatuin dulu, disamain dulu ya. Betul. Ya sahabat, ini sekarang udah dicemplungin
si Golden Dorado-nya. Dan dia kayaknya senang banget nih, kayaknya lumayan lega lah buat dia ya. Iya, ini tergolong ikan peranan aktif dan dia pertumbuhannya tergolong cepat. Jadi mungkin ketika dia nanti di sini udah ditemukan, kan masih ada alternatif di akuarium bawah yang 3 meter itu. Iya. Kita tuh sama arwah albino ya. Audio Jungle.